Oke ya, kita mulai ya. Bentar. Ini layarku udah kelihatan kan di kalian? Aman, Mas. Aman ya, oke oke. Oke, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Kemarin kita udah membuat diagram ya. Di seminggu kemarin kita udah bahas tentang teori relativitas khusus. Nah, kita udah menemukan kalau ternyata semua besaran fisika, baik itu mulai dari perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, energi, semuanya ini ternyata akan berbeda pada saat kita menggunakan teori relativitas khusus. Jadi kalau kita mempunyai rumusan P sama dengan misalkan eh, M kali V di mekanika klasik, maka di teori relativitas khusus, kalau kita pakai ini, ternyata ini enggak lagi sama dengan ini. Apa maknanya? Kita perlu membuat versi baru dari ini semua, yang mana itu bisa bekerja pada ini. Jadi artinya eh, semua yang kita pelajari di mekanika ya. Nah, semua yang kita pelajari di mekanika, besaran-besaran di mekanika, kita perlu membuat ulang kopian dari ini, tapi yang bisa apa ya, bisa bekerja di teori eh, relativitas khusus, sehingga kita namakan mekanika relativistik. Nah, oke. Namun sebelum kita ke sana, istilahnya kita untuk masak ya, kita perlu bahan kan. Nah, oke, bahan pertama kita udah tuntas. Ini kemarin udah kita bahas. Nah, tapi kita perlu bahan baru sebelum masuk ke sana yang kita kenal dengan konvektor. Oke, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, untuk pembahasan ini akan kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sesuatu yang akan tetap sama dalam transformasi Lorentz? Oke, kalau kita ingat kasus biasanya ya, sebentar, sebentar. Bentar, bentar. Ini katakanlah aku punya kerangka S dan kerangka S aksen ya. Bentar. Bentar. Oh, Oke, katakanlah kerangka S aksen ini dia gerak dengan kecepatan V seperti biasa. Terus di sini katakanlah siapa biasanya di sini? Si Kavit apa juga biasanya di sini? Oh, oke, katakanlah ini si si Yuga ya biasanya yang diam ya. Oke, ini Yuga, katakanlah ini Kavit. Nah, nah, oke. Anggap ada sesuatu, anggap ada eh, batang misalkan. Kemarin kita udah diskusi, misalkan kita punya sebuah batang, batang. Nah, panjang batang menurut siapa itu? Menurut Yuga sama Kavit, dia nggak lagi sama. Artinya Yuga dan Kavit tidak bisa sepakat tentang panjang dari batang. Oke, pertama itu. Kedua, kasus kereta kemarin yang si lupa aku siapa kemarin yang di sini tuh. Nikma ya mungkin ya. Yang ada center itu. Ada center eh, terus ada yang Naima di sini. Ini Naima. Nah, terus menurut Nikma center ini kena ke mana itu? Kena ke dinding dari siapa ini? Dinding dari kereta itu bersamaan. Tapi ternyata belum tentu menurut Naima yang dia diam si cahaya ini kena ke dinding secara bersamaan. Apa intinya di sini? Naima dan Nikma tidak bisa sepakat tentang waktu. Oh, ini delta L aksen ya jadinya. Ini delta T aksen.
Nah, kalau dalam transformasi Galileo ya, eh, dalam transformasi Galileo ya, atau dalam mekanika klasik sebagaimana biasanya dalam transformasi Galileo, kita bisa sepakat tentang delta L maupun delta T. Oke, kok bisa? Oke, ini misalkan ini. Misalkan kita punya apa itu? Kita punya batang misalkan, batang. Oke lah, tak bikin miring biar umum. Terus kita balik lagi kasusnya ini, tak copy lagi si Yuga sama Kafit. Oke. Ini tak copy lagi. Nah, dalam transformasi Galileo ya, kalau misalkan si Yuga mau ngitung berapa delta X-nya ini delta X katakanlah, anggap ini delta Y, ya terus anggap katakanlah ada delta Z, ini tapi 3 dimensi nggak bisa kita gambarkan. Nah, Yuga bakal sepakat kalau delta X kuadrat tambah, atau gini, Yuga bakal sepakat kalau delta L dia sama aja dengan delta L aksen. Atau delta L ini kalau kita pakai Pitagoras kan dia akar kan ya, akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Atau kalau dia 3 dimensi berarti tambah delta Z kuadrat. Nah, dia akan sama aja dengan apa yang diukur sama Kafit. Delta X atau kayak ada apa? Delta Oke, mungkin untuk selanjutnya kita tulis aja ya. Biar enggak apa itu? Biar enggak bingung sama kuadrat nih. Kita tulis aja. Kita tulis jangan aksen lah. Kita tulis delta R bar lah. Nah, R bar ini S bar. Nah, gini wes. Oke, berarti kita punya delta X bar katakanlah kuadrat tambah delta Y bar kuadrat tambah delta Z bar kuadrat. Oke, atau kalau kita tuliskan berarti delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat, ini menurut kerangkanya S, kerangkanya si Yuga, dia sama dengan delta X bar kuadrat tambah delta Y bar kuadrat tambah delta Z bar kuadrat. Baik Yuga maupun Kafit bisa sepakat tentang ini. Begitupun waktu delta T menurut Yuga dia sama dengan delta T menurut Kafit. Ini dalam transformasi Galileo ya. Nah, tapi kembali lagi tadi, dalam transformasi Lorentz, Yuga Kafit nggak bisa sepakat tentang tentang selisih jarak atau delta L. Atau kalau tak tulis panjang berarti Yuga sama Kafit ini nggak bisa sepakat tentang ini. Tentang ini dia nggak bisa sepakat. Ini ya, tentang ini dia nggak bisa sepakat. Sekarang, begitupun waktu Yuga dan Kafit dia nggak bisa sepakat. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang baik Kafit maupun Yuga bisa sepakat kalau besarnya sama? Nah, tadi kalau dimensi ruang si Kafit sama Yuga udah nggak sepakat. Dimensi waktu Yuga sama Kafit juga nggak sepakat. Pertanyaannya, apa sesuatu yang bisa disepakati bersama? Artinya sesuatu yang nggak bisa berubah dalam ini. Sesuatu yang nggak bisa berubah baik menurut Yuga maupun Kafit. Jadi sesuatu yang tidak berubah dalam transformasi Lorentz. Oke, ini aku langsung spill saja. Sesuatu yang nggak berubah, sesuatu yang nggak berubah atau bisa disepakati oleh kerangka S atas Yuga dan kerangka S aksensi Kafit. Nah, itu kita kenal dengan nama space time interval atau interval ruang waktu. Space time interval. Oke, dan aku spill saja, ternyata sesuatu itu adalah ini. Nah, ini tambah ini dikurangi dengan ini. Besaran ini ternyata
baik si Yuga maupun si Kafid dia bisa bisa sepakat kalau besarnya sama. Sehingga ini dia akan sama dengan ini. Delta X bar aksen, ini menurut Kafid ya. Plus delta Y bar aksen, plus delta Z bar aksen, min C kuadrat delta T bar kuadrat. Kok bisa? Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Kita buktikan. Transformasi Lorentz kemarin gimana bentuknya itu? X bar ya. Ini menurut Kafid berarti kan oke, kalau X bar ini tinggal kita tambah gamma di sini ya. Gamma terus X biasa dikurangi pasti ada V per C-nya terus dikalikan CT. Terus Y bar dia sama dengan Y, Z bar sama dengan Z. Terus ini T bar dia sama dengan ini aku tulis T bar ya, enggak aksen ya. Biar tadi kalau kita bahas ini dia enggak rancu sama kuadrat. Oke. T bar berarti dia gamma, ya mirip ini. Kalau ini X bar berarti kalau ini T bar berarti di sini harus T. Dikurangi V per C dikalikan ini CT ya. Sorry, biar dia dimensinya sama-sama sama-sama ruang. CT min V per C X. Oke, ini ya. Artinya kalau kita nyari deltanya, berarti delta X bar dia sama dengan gamma delta X min V per C C delta T, terus delta Y bar sama dengan delta Y, delta Z bar sama dengan delta Z, dan delta T. C delta T bar dia sama dengan gamma C delta T min V per C delta X. Oke, itu ya. Atau oke lah, tidak apa-apa. Kita ini sama-sama bagi C ya. Berarti kita punya ini kuadrat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar ini sama dengan ini? Oke. Apakah benar itu sama dengan ini kita sebut namanya space time interval ya. Interval ruang waktu menurut Kafid sama Yuga apakah benar dia akan sama atau Yuga sama Kafid bisa menyepakati hal ini? Oke, kita lihat, Oke. Tadi kita mau nyari ini kan? Kita mau nyari ini. Kita mau nyari delta X bar kuadrat tambah delta Y bar kuadrat tambah delta Z bar kuadrat tambah bukan tambah ya, kurangi C kuadrat delta T bar kuadrat. Oke, sekarang delta X itu sama dengan ini. Oke, kita tulis ulang aja. Berarti dia sama dengan gamma kuadrat terus delta X min itu V delta T ya. C per C kan 1 kan. Kuadrat. Oke, terus tambah delta Y bar langsung aja bisa kita ubah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat baru dikurangi C kuadrat delta T bar kuadrat di sini jadi apa? Dia jadi gamma kuadrat delta T min V per C kuadrat delta X kuadrat. Oke, dia jadi itu sekarang. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi nggak kira-kira? Oke, ya tentu aja bisa. Nah. Gamma kuadrat dulu. Gamma kuadrat dia sama dengan 1 per gamma itu kan akar kan. Berarti kalau dikuadratkan hilang akarnya. 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke. Terus ini kita jabarkan. Delta X-nya itu jadi delta X kuadrat tambah V kuadrat delta T kuadrat. Kita kurangi 2 delta X. Apa Rek? 2 delta X V delta T ya. Oke, ini. Terus kita tambah dengan delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Lalu kita kurangi dengan C kuadrat. Kemudian gamma. Gamma itu berarti jadi ini ya. Jadi sama juga. 1/1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu kita kalikan dengan
ini, dalamnya ini. Dia delta T kuadrat tambah V kuadrat per C pangkat 4. Apa itu? V kuadrat per C pangkat 4 delta X kuadrat. Oke. Terus dikurangi 2 delta T V per C kuadrat delta X. Oke, ini ya. Nah, sekarang misalkan ini aku kalikan dengan C kuadrat, atau ini. Ini aku kalikan dengan C kuadrat per C kuadrat. Berarti jadi gini kan? Benar. Ini tak tulis ulang. Oke, ini tak tulis ulang. Tapi sekarang ini sama-sama aku kalikan dengan C kuadrat. Jadi sekarang, kok hilang semua? Bentar. Ya, bentar. Oke, ini, wah, kok hilang semua? Bentar. Oke, gini aja. Ini tak hapus dulu. Ini aku ganti dengan C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Ya sama aja kan. Ini aku kalikan dengan C kuadrat per C kuadrat kan nggak ngaruh kan. Ini juga kita hapus. Hapus, tak ganti dengan ini. Oh, bentar. Tadi ada C kuadratnya kayak. Bentar. Kelebihan kayak ngapusnya. Ini harusnya. Ini terus ini tak pindah ke sini. Oke, itu ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan. Ini matematis, ini masih matematis ya. Bentar. Kalau kita sederhanakan lagi, kita sekarang punya ini. Kita punya sama dengan. Sekarang C kuadratnya tak taruh di, tak satukan. Min V kuadrat, oke, dalam kurung. Ini tak tulis lagi semua. Ini tak tulis lagi semua. Ini taruh sini. Tak perkecil aja lah. Oke, ini ya. Ini. Terus ini kan juga sama kan, ada ini kan. Tak satukan sama aku sekarang. Berarti dia kurangi C kuadrat kalikan delta T kuadrat ya. C kuadrat delta T kuadrat. Lalu C kuadrat C pangkat 4 berarti tinggal C pangkat 2 ya. Min V kuadrat per C kuadrat delta X kuadrat. Terus dikurangi C kuadrat sama ini coret jadinya ya. Berarti dikurangi 2 V delta T delta X. Oke. Wah, bentar. Ini tinggal tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Nah, ini bisa kita coret lagi. Ini, bentar. Ini jadi plus tadi ya. Jadi plus, sehingga ini kita coret. Kita coret. Oke, kita punya apa sekarang itu? Kita punya, bentar. C kuadrat. Oh, kok merah? Kita punya C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Oke. Terus di dalam sini kita punya yang mengandung delta E kuadrat. Ada 2 ya. Ini sama ini ya. Berarti kita punya ini. Kalau tak tulis gini delta X kuadrat per C kuadrat. Berarti kita punya C kuadrat min V kuadrat. Oke, ini ya. Terus min yang ada delta T kuadratnya ada 2 ya. Delta T kuadrat C kuadrat min V kuadrat. Oke, ini jangan lupa tambahi delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Oke. Nah, coba lihat di sini. Di sini sama-sama ada C kuadrat min V kuadrat. Nah, ini. Artinya bisa kan kita keluarkan sehingga kita punya sekarang ini kita punya C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat kalikan C kuadrat min V kuadrat dalam kurung delta E kuadrat per C kuadrat min delta T kuadrat. Jangan lupa tambahkan delta Y kuadrat, tambahkan delta Z kuadrat. Ini kita coret sehingga kita punya C kuadrat kalikan ini. Berarti kita punya delta X kuadrat min
C kuadrat delta T kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Atau biar bentuknya sama ya, berarti kita punya delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat. Oke. Oke. Ini kita udah menurunkan. Ya mungkin agak membosankan ya matematisnya. Tapi kita udah dapatkan di sini. Apa kesimpulan fisisnya yang kita bisa dapatkan dari sini? Ternyata besaran ini, ini tuh yang dalam kerangka S bar ya, kerangkanya si kafit. Gitu. Nah, ini ternyata besaran ini, tak warna lain aja. Ini dia sama persis dengan ini, sama persis. Bentar. Ini tak copy dulu. Tak taruh sini. Nah, itu sangat sangat menarik di sini kalau kita lihat. Ternyata pada saat si Kafid dan juga nggak lagi bisa sepakat tentang ruang, begitupun si Kafid dan juga nggak bisa sepakat tentang waktu. Nah, tapi ternyata si Yuga dan Kafid bisa sepakat tentang ruang waktu. Ini kita namakan interval ruang waktu ya. Dan itu ternyata antara si Kafid sama Yuga dia besarnya sama. Nah, jadi kesimpulannya Yuga dan Kafid bisa sepakat tentang interval ruang waktu. Atau kita tuliskan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat. Atau kalau kita ini namakan sebuah besaran, katakanlah delta S. Nah, berarti delta S ini, atau katakanlah gini. Katakanlah interval ini kan satuannya meter kuadrat semua kan, ini kan. Ini kan dimensi meter semua ini. Bentar. Oke. Ini katakanlah sama dengan sesuatu. Kita namakan aja delta S ya. Delta S kuadrat biar sama-sama kuadrat ya. Atau kalau delta S-nya berarti kan akar dari ini semua. Akar dari itu semua. Nah, ternyata si Yuga dan Kafid bisa sepakat tentang ini. Delta S ini. Atau kita sebut dia space time interval. Nah, oke. Sekarang apa maknanya? Balik lagi tadi tak kopikan. Ini tak kopikan. Oke. Misalkan ada dua kejadian. Atau gini dulu. Oke lah, kita perlu misalkan. Oke. Kejadian itu, kita definisikan dulu ya. Kejadian itu sesuatu yang terjadi di ruang tertentu atau X, Y, Z tertentu dan waktu tertentu. Oke ya, katakanlah ada ledakan terjadi di posisi sekian dan waktu sekian, yaitu kejadian berarti kan. Atau ada ya misalkan apapun itu, selama itu dia ada di ruang dan terjadi dalam waktu, ya kita namakan itu kejadian. Nah, sekarang kalau ada dua buah kejadian, katakanlah ini kejadian A, tak lamakan bintang ya, bintang. Ini kejadian A katakanlah. Ini ada kejadian B misalkan. Dua kejadian ini dia dikatakan apa itu? Dikatakan terpisah kalau dia pertama bisa jadi terpisah dalam ruang
bisa jadi terpisah dalam waktu. Apa maknanya? Terpisah dalam ruang, maknanya kejadian ini terjadi di tempat yang berbeda. Oke. Oke, terpisah ruang. Oke. Sesuatu dikatakan kejadian dikatakan terpisah ruang kalau dia terjadi di tempat berbeda, tempat berbeda. Sehingga sesuatu yang terjadi di tempat berbeda, maka dia punya interval ruang atau punya delta apa itu kemarin? Delta L ya, delta L atau delta X, delta Y, delta Z itu kan interval ruang kan. Nah, begitupun suatu kejadian dikatakan terpisah waktu, berarti dia terjadi di waktu yang berbeda. Sehingga di sini ada interval waktu. Oke. Nah, sekarang ini lagi, Pak, ini. Katakanlah si Yuga sama Kafit dia oke, ini tak deketin si Yuga sama Kafit bentar. Bentar. Oke, ini Yuga ini Kafit. Katakanlah ini ada kejadian, wah, ini ngopi ulang. Ya ada awal. Katakanlah ada kejadian A di sini ya. Ini ada kejadian B katakanlah. Nah, maka di sini kita bisa lihat menurut Yuga ya. Atau ini tak pindah aja. Pindah sinilah. Menurut Yuga, kejadian A ini terjadi di XA, YA, ZA dan waktu TA. Sedangkan kejadian B terjadi di katakanlah XB, YB, ZB dan TB. Nah, tapi menurut Kafit belum tentu sama dengan ini. Menurut Kafit kejadian A dan B ini dia terjadi di terjadi di posisi XA bar, YA bar, ZA bar dan TA bar. Jadi terjadi di ruang ini dan waktu ini. Sedangkan kejadian B di XB bar, YB bar, ZB bar dan TB bar. Oke. Nah, tadi kita udah lihat, oke, katakanlah dua kejadian ini dia terpisah ruang maupun waktu, sehingga terpisah ruang maknanya dia ada interval ruang, interval space interval. Terus terpisah waktu kita namakan dia ada interval waktu, berarti dia ada time interval. Nah, baik Yuga maupun Kafit, kalau misalkan dua event ini berbeda, belum tentu selisih ini sama dengan selisih ini. Atau delta X-nya Kafit belum tentu sama dengan delta X-nya Yuga. Begitupun delta Y, delta Z maupun delta T. Tapi baik Yuga maupun Kafit dia bisa sepakat tentang ini. Tentang tadi ya. Kita ulangi lagi tadi. Mereka berdua bisa sepakat tentang ini. Ini menurut Yuga dia sama aja dengan ini. Atau jangan warna biru lah. Bentar. Yuga itu dia kasih tinta hitam aja. Oke, ini ya. Ini dia sama dengan ini tak tulis ulang. Waduh kok itu bentar. Ini tak tulis ulang. Terus tak warnai merah. Bar X bar, Y bar, Z bar, C delta T bar. Oke, itu ya. Meskipun Yuga sama Kafit nggak sepakat tentang delta X, delta Y, delta Z, dan delta T, tapi mereka berdua sepakat tentang ini. Nah, kalau tadi delta X, delta Y, delta Z itu interval ruang, terus delta T itu interval waktu, maka ini yang kita nanti kenal dia delta S ya, delta S. Delta S ini dia interval ruang waktu atau space time interval. Nah,
Maknanya apa? Maknanya ini. Bentar. XB min XA kuadrat tambah YB min YA kuadrat tambah ZB min ZA kuadrat tambah, oh kok tambah, kurangi ya. Kurangi C kuadrat TB min TA kuadrat, dia sama aja dengan ini tapi yang bar, yang versinya si Kafit. Sama aja dengan ini. Oh, bentar. Sama aja dengan ini tapi yang bar ya. X bar 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 bar. Oke. Itu ya. Jadi ini yang ingin kusimpulkan di sini. Kalau ada dua kejadian yang mana dua kejadian ini diukur selisih interval ruang dan waktunya mungkin berbeda menurut Kafid dan Yuga, tapi pasti interval ruang waktunya atau space time intervalnya pasti sama menurut Yuga maupun Kafid. Nah, oke, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, bagaimana makna fisis dari space time interval? Space time interval atau interval ruang waktu atau delta S tadi ya. Yang mana kalau delta S kuadrat dia sama dengan ini tadi ya, sama dengan ini ya. Maknanya itu apa sih? Maknanya itu? Oke. Untuk memaknai ini kita lihat dalam kasus 3 dimensi dulu. Dalam kasus 3 dimensi. Oke, sebelum itu dulu, sebelum itu. Kita kan mau tahu nilainya ini. Ini dia apa sih? Kan dia delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat kemudian dikurangi C kuadrat delta T kuadrat. Kalau kita lihat di sini ada interval ruang, ada interval waktu ya. Nah, pertanyaannya apa maknanya? Nah, untuk memaknai ini kita lihat dalam kasus 3 dimensi dulu. Ruang 3 dimensi misalkan. Ruang 3 dimensi. Katakanlah aku punya dimensi X, Y, Z lah katakanlah. X, Y, Z. X, Y, Z. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, katakanlah ada dua titik. Ya, katakanlah titik ini kejadian. Ada dua kejadian, katakanlah. Kejadian pertama terjadi di titik A. Terus kejadian kedua terjadi di titik B. Nah, sekarang apa sih nilai dari ini? Nah, kita lihat di sini. Kalau ada kejadian seperti ini, misalkan kita ingin mengukur berapa jarak antara A dan B. Nah, A dan B. Nah, kita kan pasti ngukur gini kan? Pasti ngukur gini. Oh, jaraknya ini. Anggap katakanlah ini delta L-nya ya. Delta L katakan. Delta L itu pasti dia sama dengan, atau kalau kita kuadratkan, kan sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Jadi makna dari ini ya kalau misalkan ini batang ya, berarti panjang batang itu dalam diagram ruang 3 dimensi. Nah, pertanyaannya, kalau ini sebenarnya apa sih? Oke, ini berarti dia interval ruang atau jarak, bukan jarak ya, apa? Ya, boleh dikatakan jarak. Jarak antara suatu kejadian. Ini kan. Nah, ini kan jarak antara suatu kejadian dalam ruang 3 dimensi. Nah, pertanyaannya, kalau ini apa? Nah, itu dia. Nah, jawabannya yaitu ini sama kayak tadi. Ini adalah jarak suatu kejadian dalam diagram ruang waktu. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita nggak lagi bicara 3 dimensi ruang, dimensi X, Y, Z. Kita tambahkan satu dimensi baru yaitu waktu. Ini. Dan apakah mereka bisa disamakan? Oke, kita lihat di sini. Ternyata kalau kita bicara ruang saja, Yuga sama Kavin nggak sepakat. Kita bicara waktu saja, Yuga sama Kavin nggak sepakat. Tapi
mereka justru hanya bisa sepakat kalau kita bicara ruang dan waktu satu kesatuan. Kita nggak bicara ruang sendiri, kita nggak bicara waktu secara terpisah, tapi kita bicara tentang satu kesatuan diagram yang kita kenal dengan ruang waktu. Oke, ruang waktu tentunya jadi 4 dimensi di sini. Oke, jadi jarak antara dua kejadian. Oke. Nah, dalam ruang 4 dimensi, ruang waktu 4 dimensi, ruang waktu 4 dimensi ya. Maka dia jarak antara jarak itu kan interval ya, interval ya. Jadi ya makanya aku katakan tadi namanya interval ruang waktu atau space time interval. Jadi jarak antara suatu kejadian atau kita namakan aja delta S ya, delta S kuadrat. Nah, dia sama dengan ini. Sama dengan ini. Oke, mungkin kalian akan bertanya, kenapa kok ini minus? Nah, interval kok bisa minus? Oke, katakanlah, mungkin kalian punya bayangan gini. Oke, katakanlah kita bicara gini dulu. Oke, ini kan ruang waktu 3 dimensi ini kan ada X, Y, Z lah. Terus kalau ruang waktu 4 dimensi berarti ada X, Y, Z, T. CT ya, bukan T ya, biar dia sama. Nah, oke, sekarang simpelnya coba kita analisis untuk ruang waktu 2 dimensi dulu. 2 dimensi maksudnya X sama CT aja. Oke lah, di sini kan ada ruang, ada waktu. Biar lebih simpel dulu sebelum masuk ke 3 dimensi. Nah, kalau di ruang waktu 2 dimensi berarti jarak antara dua kejadian ya tinggal delta X kuadrat atau jarak antara dua kejadian dia sama aja dengan delta X kuadrat kita kurangi dengan C kuadrat delta T kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau kita gambarkan? Ya, jadi gini. Ini kalau ruang X, Y, ruang 3 dimensi ya, X, Y, Z, berarti di sini ada dimensi ruang, ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Berarti kalau kita bicara ruang waktu 2 dimensi, di sini ada sumbu X, ada sumbu CT. Nah, oke. Ya. Oke, ini kalau misalkan ada bingung langsung interupsi aja, langsung tanya ada apa. Ini ada sumbu X katakanlah, terus di sini ada sumbu CT. Oke, katakanlah ada dua kejadian di sini. Ini kejadian A, ini kejadian B. Terus berapa interval ruang waktu jarak kejadian A dan B? Berarti kan pasti ini kan, pasti ini. Atau kita sebut ini interval ruang waktu ya, space time interval. Ini, nah ini kita kenal dengan delta S tadi ya, delta S. Nah, berapa panjang delta S? Mungkin kalau kalian, oh ini harusnya ya tinggal kayak Pitagoras saja kan. Ini tinggal kenapa kok nggak gini? Kenapa kok nggak? Delta ini kan delta X. Ini berarti kan C delta T. Kenapa kok nggak delta S kuadrat itu sama dengan delta E kuadrat plus C kuadrat delta T kuadrat? Oke, sih. Kenapa delta S kuadrat itu kok sama dengan ini? Nah, kenapa kok bukan ini? Nah, kenapa kok bukan ini? Nah, nah, itu sekarang. Padahal kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ya. Kalau kita mau nyari delta S ya tinggal delta X kuadrat tambah ini kuadrat tambahkan ini kuadrat kan, Pitagoras saja. Nah, ternyata dalam diagram ruang waktu, nah teorema Pitagoras, Pitagoras itu nggak valid. Pitagoras nggak valid. Valid. Jadi biar valid kita pakai yang namanya biar valid. Nah, kita pakai ini teorema
Pitagoras hiperbolik. Wah, apalagi ini? Oke lah, tidak apa-apa. Sementara eh, kita punya sesuatu namanya ini. Dan apa rumusnya? Kalau Pitagoras biasa kan C kuadrat sama dengan, oh atau gini. A kuadrat plus B kuadrat kan sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat. Ini rumus teorema Pitagoras. Tapi kalau teorema Pitagoras hiperbolik, itu jadi gini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teorema Pitagoras hiperbolik. Nah, pertanyaannya, loh, kenapa kok diagram ini Pitagoras nggak bisa? Kalau di sini kan ya wes kita Pitagoras saja. Kalau nyari delta L ya tinggal delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat tambah delta X kuadrat. Nah, alasannya, oke, sekarang pertanyaannya, kenapa di ini di diagram ruang waktu apa itu namanya? Kenapa di diagram ruang waktu harus pakai ini? Harus pakai teorema Pitagoras hiperbolik. Nah, oke. Nah, ternyata ini kalau kita udah bicara ruang waktu itu beda lagi sama ruang. Nah, apa bedanya? Oke. Bedanya, oke, apa bedanya? Bedanya, kalau kita bicara dimensi ruang X, Y, Z misalkan. Nah, ini apa itu namanya? Mereka patuh pada geometri Euclidean. Oke, apa itu? Yaitu geometri yang dia bisa ini, geometri yang bisa dia bisa menggunakan ini ya, dia berarti geometrinya kita katakan Euclidean. Jadi apa itu namanya? Kalau kita punya koordinat X, Y, Z itu dia ya termasuk geometri Euclid. Jadi kalau kita mau nyari interval atau jarak dari dua buah titik, kita tinggal nyari kayak Pitagoras biasa. Nah, tapi ternyata di sini, nah kita udah lihat di sini. Oke, sesuatu yang panjangnya sama. Oke, sesuatu yang panjangnya sama atau sesuatu yang enggak berubah dalam transformasi itu kita katakan dia sebagai interval. Dan dalam geometri Euclidean, apa itu namanya? Delta L atau dimensi ruang, space, dimensi ruang, dia nggak berubah. Jadi ini kan delta L dia nggak berubah. Ya gini aja, simpelnya gini. Anggap aku punya batang. Dia mau dalam posisi berdiri gini, posisi gini, kan dia panjangnya sama aja kan? Sama aja. Atau delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadratnya dia sama aja. Nah, atau intervalnya sama aja. Tapi ternyata dalam transformasi Lorentz, ternyata sesuatu yang sama itu ini. Nah, dan dia ternyata bukan plus, dia minus. Oh, bukan plus ya, dia minus. Jadinya dia nggak lagi mematuhi geometri Euclidean. Nah, makanya kita perlu membuat sebuah ruang baru, yang itu kita kenal dengan nama ruang waktu Minkowski. Oke. Kita perlu buat ruang baru yang dia bisa mencakup untuk ini X, Y, Z, dan CT. Nah, ini kita nggak bisa lagi menggunakan ini, maka kita perlu menggunakan geometrinya Minkowski. Oke, kok sulit namanya. Minkowski. Oke. Nah, ciri-cirinya geometri Minkowski ini dia ya salah satunya ini. Dia untuk mencari panjang atau mencari jarak
jarak ruang waktu dari dua buah kejadian, dia pakai teorema Pitagoras hiperbolik. Oke, sampai sini dulu aman ya kira-kira ya? Atau ada yang dibingungkan? Nah, oke. Tak lanjut dulu sementara. Sementara tak lanjut dulu. Kita udah dapat kalau ternyata, oke, bentar. Insya Allah siap. Kita udah dapat ternyata panjang eh, panjang interval ruang waktu atau delta S. Delta S dia ya sama aja dengan interval ruang kuadrat dikurangi C kuadrat interval waktu kuadrat. Nah, oke, kita udah dapat itu dan dari situ kita kenal yang namanya ini. Oke. Oke. Bentar. Kita udah kenal yang namanya space time interval, space time interval atau interval ruang waktu. Nah, ini berdasarkan ciri-cirinya dia dibagi tiga. Ada yang namanya time like interval atau interval mirip waktu. Nah, ini apa lagi? Oke, tidak apa-apa. Ntar lagi aja kita coba. Sementara kita kelompokkan dulu jenisnya. Ada time like interval, ada space like interval atau interval mirip ruang. Nah, apa lagi nih? Oke, dah apa. Sementara keep dulu. Space like interval. Ada like interval atau interval mirip cahaya. Wah, apalagi ini. Bentar. Kok nulis cahaya kok. Interval ya. Oke. Bentar. Biar sama ini taruh gini aja. Oke. Sekarang apa bedanya ini? Nah, tadi di awal aku katakan kejadian itu apa sih kejadian itu? Kejadian itu sesuatu yang terjadi di ruang tertentu dan waktu tertentu. Nah, kalau ada dua kejadian, kejadian ini bisa terpisah ruang. Artinya kalau dua kejadian terjadi di tempat yang berbeda, maka dua kejadian ini terpisah ruang atau ada space interval, ada interval ruang. Dan kalau dua kejadian ini terjadi di waktu yang berbeda, maka dia dikatakan punya interval waktu atau punya time interval. Artinya pada dua buah kejadian, maka akan ada interval ruang waktu atau ada space time interval. Jadi di sini space time interval ini adalah kombinasi dari interval ruang atau jaraknya di ruang dan interval waktu atau jarak waktunya, jarak selang waktunya. Nah, ini dikombinasikan menjadi space time interval yang kita udah definisikan sebagai delta S ini. Mana tadi delta S itu? Nah, ini ya, delta S ya. Ini delta S ya. Nah, sekarang karena delta S atau interval ruang waktu ini merupakan kombinasi dari interval ruang dan interval waktu, maka bisa jadi ada satu kondisi interval atau delta S itu lebih mirip ke delta T, bisa jadi lebih mirip ke delta L atau delta X, delta Y, delta Z, atau bisa jadi balance dua-duanya, apa ya, seimbang dua-duanya. Nah, ini makanya timbul yang kita namakan dengan time like interval, ada yang kita kenal space like interval, dan ada yang kita kenal light like interval. Nah, gimana bedanya itu? Oke, ini sekarang interval atau ini tak gini kan aja. Bentar. Ini tak perkecil dikit. Oke. Nah, space time interval. Tadi kita simpulkan dia delta S. Delta S ya. Di mana delta S kuadrat dia sama dengan tadi. Delta S kuadrat dia sama dengan apa itu? Delta X kuadrat. Kalau dua dimensi ya. Kalau dia cuma X sama CT aja. Min C kuadrat delta T kuadrat. Oke, kita lihat. Di sini dia ini dikurangi ini. Kalau
ini kalau misalkan di ruang waktu dua dimensi yang ini, oh sorry, ruang waktu yang Euclid ya. Euclid berarti kan pakai ini kan. Berarti ini pasti hasilnya positif kan? C-nya nggak mungkin negatif dia. Tapi kalau kita lihat ini delta S-nya dia bisa aja negatif dia karena ini bukan plus. Kalau dia plus maka pasti hasilnya eh, 0 kalau enggak positif. Tapi karena dia minus, berarti bisa jadi dia hasilnya lebih besar dari 0 atau positif, bisa jadi negatif, bisa jadi sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sebuah delta S atau sebuah interval ruang waktu, dia dikatakan time like interval kalau delta S-nya atau gini. Kalau delta S kuadratnya dia lebih kecil dibandingkan 0. Apa maknanya kalau delta S kuadrat dia lebih kecil dibandingkan 0? Oke, sebentar. Ini mending tak copy di bawahnya aja. Bentar. Taruh sini aja lah. Apa yang terjadi kalau delta S kuadratnya lebih kecil dibandingkan 0? Artinya suku ini dia lebih besar dibandingkan suku ini. Jadi kalau ini lebih besar maknanya maknanya delta S kuadrat lebih kecil dibandingkan 0, maknanya kan delta X maknanya dia kan delta X kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat lebih kecil dibandingkan 0 atau delta X kuadrat lebih kecil dibandingkan C kuadrat delta T kuadrat. Jadi lebih besar ini dibandingkan ini. Nah, sebaliknya kalau delta S kuadrat dia lebih besar dibandingkan 0, maka apa jadinya? Lebih besar dari 0 ya. Berarti delta X kuadrat dia lebih besar dibandingkan C kuadrat delta T kuadrat. Oke. Nah, dan kalau delta S kuadrat dia sama dengan 0, maknanya delta X kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat dia sama dengan 0, maka delta X kuadrat sama dengan C kuadrat delta T kuadrat. Nah, jadi kalau time lag interval itu yang lebih besar itu ini, ya, C delta T-nya. Kalau space like interval yang lebih besar itu delta X-nya. Dan kalau keduanya sama-sama besar, maka dia light like interval. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih maknanya kalau kita punya delta X kuadrat lebih kecil dibandingkan ini? Apa maknanya ini? Ini oke, matematisnya gini. Fisisnya itu apa sih sebenarnya ini? Kenapa kok dia dinamakan interval mirip waktu? Apanya yang mirip waktu? Nah, ini kita perlu analisis ini. Nah, oke. Interval mirip waktu, interval mirip ruang. Kalau interval mirip waktu, kita perlu tahu interval waktu itu apa sih? Kenapa kok ini dikatakan interval mirip waktu? Interval waktu tadi kan berarti ada kejadian yang terjadi di waktu yang berbeda, maka ada interval waktu. Nah, di sini dikatakan interval mirip waktu. Nah, berarti logikanya kalau kita lihat di sini dari bahasanya aja ya. Pasti ini kalau terpenuhi ini dia mirip dengan interval waktu, berarti mirip dengan kejadian yang terjadi di selang waktu yang berbeda. Nah, terus gimana kita menganalisis ini? Oke, kita lihat sekarang. Kalau kita lihat di sini ya, bentar. Delta X kuadrat lebih kecil dibandingkan C kuadrat delta T kuadrat. Maknanya apa ini? Ini kan tidak mungkin negatif hasilnya kan? Karena kuadrat pasti positif. Ini pun dia juga nggak mungkin negatif, dia pasti positif. Pasti positif ya. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak suku suku ini itu 0? Berarti 0 lebih kecil dibandingkan C kuadrat delta T kuadrat. Ini positif ya? Bisa. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak suku yang ini 0? 0 lebih besar dibandingkan delta X kuadrat. Nggak bisa. Kenapa? Kalau 0 lebih besar dari sesuatu, maka sesuatu ini harus negatif. Itu ya. Sesuatu ini harus negatif.
Tapi dua-duanya dia nggak bisa negatif. Paling kecilnya mentok 0. Sehingga mau tidak mau, suku ini dia bisa 0, dan suku ini dia nggak bisa 0. Artinya, 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 ada satu kondisi di mana apa itu namanya? Di mana delta X sama dengan 0. Sehingga 0 lebih kecil dibandingkan C kuadrat delta T kuadrat. Nah, sekarang ini delta E kuadrat sama dengan C kuadrat delta T kuadrat. Berarti sama juga. Ada kondisi, oke, sebentar. Ini tak copy lagi bentar. Atau tak tulis saja. Ada satu kondisi di mana apa ini jadinya? Ini berarti dia bisa 0, dia bisa 0 ya. Di mana delta X itu bisa 0 dan delta T dia bisa 0. Sehingga 0 sama dengan 0 kan. Ini berarti ada satu kondisi di mana delta T-nya dia sama dengan 0 sehingga delta X kuadrat lebih besar dibandingkan 0. Oke. Kita lihat di sini. Pertanyaannya, apa kondisi yang dimaksud ini apa? Oke, kita balik lagi kasus kemarin si Nikma sama Naima itu. Nah, ini. Atau oke lah, ada apa? Ini ya, bentar. Ini tak copy lagi. Sebentar. Oke, sekarang balik lagi ke kasusnya Nikma sama Naima. Katakanlah ini kerangkanya Nikma itu S, katakanlah kerangkanya Naima S, kerangkanya Nikma S aksen katakanlah. Oke, itu ya. S aksen katakan. Oh, S bar ya tadi ya. Kita udah sepakat ini kita pakai bar aja biar nggak bingung dengan kuadrat. Oke lah, berarti ini delta T bar ya. Oke, sekarang pada saat Nikma pas di tengah kereta dan dia menyalakan senternya, maka menurut Nikma, cahaya sampai di dinding sini dan dinding sini bersamaan. Berarti menurut Nikma ya. Berarti menurut Nikma itu T, katakanlah ini kejadian A. Kejadian A itu cahaya nyampe di dinding sini, itu kejadian A. Ini kejadian B, cahaya nyampe di dinding yang satunya. Berarti menurut Nikma, TA sama TB terjadi bersamaan. Terjadi di waktu yang sama. Artinya delta, bar ya. Nikma kan kerangka S bar dia. Berarti artinya delta T bar dia sama dengan 0. Tapi menurut Naima, karena dia ngelihat keretanya gerak, maka pasti jarak yang ditempuh cahaya ke sana lebih cepat dibandingkan ke sana. Sehingga menurut Naima, cahaya nyampe di mana namanya? Nyampe di dinding sebelah kiri, dia pada waktu yang tidak sama dengan cahaya nyampe di dinding sebelah kanan. Apa maknanya? Maknanya di sini dua kejadian ini tidak terjadi bersamaan atau interval waktunya dia nggak lagi 0, ada interval waktunya ada atau interval waktunya lebih besar dibandingkan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, anggap kita jadi Naima. Katakanlah menurut Naima, dia itu terpisah selama 1 detik. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau Naima ini, katakanlah Nikma naik kereta dengan kecepatan katakanlah 100 meter per sekon, katakanlah. Nah, Naima diam di bumi. Naima melihat ternyata selisih waktu cahaya nyampe di A dan B itu 1 detik, 1 sekon. Nah, tapi pada saat Naima ini naik sepeda motor, katakanlah, dia naik sepeda motor, katakanlah dengan kecepatan 50 meter per sekon dengan arah yang sama. Nah, maka pasti Naima bakal lihat
mungkin udah nggak 1 sekon lagi, tapi lebih kecil, katakanlah 0,5 sekon. Nah, kalau Naimah gerak dengan kecepatan itu. Nah, tapi kalau Naimah gerak persis dengan kecepatannya si Nikmah, keretanya si Nikmah, berarti apa jadinya? Delta T-nya bakal 0 juga gitu. Delta T-nya bakal 0 juga. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan si Naimah gerak lebih cepat lagi, lebih cepat lagi dibandingkan Nikmah. Anggap kecepatannya sekarang 100, katakanlah 150 meter per sekon. Maka delta T-nya nggak lagi 0, tapi negatif 0,5 sekon katakanlah. Tapi jangan lupa ya, kalau kita kuadratkan dia jadi positif tetap ya. Nah, oke, artinya sekarang kalau kita lihat kasusnya si Naimah sama Nikmah. Nah, ada 2 kejadian A dan B. Nah, A dan B ya, kalau kita lihat dia ada satu kerangka di mana kejadian A dan B ini terjadi dalam waktu yang sama, bersamaan. Ada satu kerangka. Kerangkanya apa? Kerangkanya ya kalau dia sama dengan kerangkanya si Nikmah. Tapi di kerangka yang lain, di kerangkanya Naimah, dia enggak, 2 kejadian ini dia terjadi pada waktu yang berbeda, Jadi ini sesuatu, sesuatu akan terjadi bersamaan atau punya delta T sama dengan 0. Nah, ini hanya di satu kerangka saja. Jadi dalam kasus ini ada satu kerangka di mana kerangka itu dia punya delta T dia sama dengan 0. Jadi kalau aku punya bentar, tak gambarkan kerangka. Oke. Ini tak copy ya. Wah. Oh, bentar. Ini enggak bagus warnanya. Bentar. Ini kok enggak ada panahnya. Bentar. Nah, oke. Ini ya. Ini biar lebih cantik ya, kita warnai warna merah. Sini juga kita warnai warna hijau. Terus di sini kita warnai lagi warna biru. Oke. Katakanlah ini kerangkanya si ini kerangkanya si Naimah ya. Ini kerangkanya si Naimah. Terus ada kerangka lain yang warna merah di mana dia bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon terhadap Naimah. Terus ada kerangka di mana dia gerak dengan kecepatan 100 meter per sekon. Ya, kebetulan ini sama aja dengan kerangkanya si Nikmah tadi. Terus ada kerangka lain yang dia gerak dengan kecepatan 150 meter per sekon. Ini ini maaf ya, ini aku bikin kecepatannya kecil banget. Ini seakan-akan efek relativitas nggak berlaku di sini sebenarnya. Tapi ya oke lah, tidak apa-apa. Tapi harusnya ya kecepatannya besar ya. Ini ya cuma untuk contoh aja. Nah, oke. Sekarang tadi ada suatu kejadian. Tadi ya, kejadiannya si Nikmah megang senter, senterkan ke dinding. Ada kejadian A, kejadian B. Kejadian A itu cahaya nyampe dinding kiri, kejadian B cahaya nyampe dinding kanan. Ada suatu kejadian yang menurut Nikmah itu dia enggak terjadi bersamaan, tapi ternyata ada satu kerangka di mana dia menganggap atau melihat kejadian ini terjadi bersamaan. Hanya satu kerangka, yaitu kerangka dipas sama dengan ini. Kalau dia nggak pas sama dengan ini, dia akan melihatnya dia terjadi nggak barengan. Oke, begitupun ini. Kalau kita di dunia atau kita sekarang kita jadi Naimah sekarang. Kita jadi Naimah. Katakanlah Naimah juga
melihat dua kejadian dia terjadi bersamaan, maka hanya di kerangkanya dia melihat dua kejadian itu terjadi bersamaan. Tapi kalau kita melihat di kerangka lain yang dia bergerak, wes dia nggak sama. Nah, oke. Apa maknanya? Maknanya, kalau kita lihat di sini ya, eh, space time interval dia kan selalu eh, apa itu eh, selalu sama kan? Jadi space time intervalnya si Naimah sama si Nikmah dia besarnya sama. Jadi ini ya. Ininya si Naimah, ini menurut Naimah dan ini menurut dan ini menurut si Nikmah ya. Ini menurut Nikmah dia sama sama besar. Tapi pertanyaannya, apakah ininya pun sama? Ya beda. Nah, kita lihat di sini, kita lihat. Dalam kasus si Nikma ngidupkan center, ya, maka menurut Nikma delta T-nya yang dia alami itu nol. Ini nol. Ininya nol. 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 Artinya nanti ini bakal beda sama ini. Tapi menurut Naima ini ada. Oke. Jadi menurut eh, menurut Nikma, dua kejadian ini terpisah oleh ruang dan waktu. Jadi dua kejadian ini terjadi di posisi yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Tapi menurut menurut siapa ini? Menurut Nikma, dua kejadian ini dia hanya terjadi di posisi yang berbeda, tapi terjadi di waktu yang sama atau interval waktunya dia sama dengan nol. Nah, apa jadinya? Maka menurut Nikma ya, kejadian ini sebenarnya intervalnya hanya ada interval ruang. Nah, gitu enggak? Interval ini hanya ada interval ruang, hanya ada delta X saja. Nah, makanya kejadian seperti ini dia dikatakan sebagai space like interval. Maka contoh kejadiannya si Naima sama Nikma ini merupakan contoh dari space like interval. Nah, jadi apa space like interval itu? Space like interval itu interval yang dia ada satu kerangka di mana di kerangka itu dia delta T-nya 0 atau hanya ada delta X aja. Oke, itu ya. Hanya ada delta X aja. Sehingga suatu kejadian dia dikatakan space like interval atau dua kejadian dikatakan punya interval ruang waktu yang masuk kategori space like interval kalau ada satu kerangka di mana kerangka itu di kerangka itu hanya ada delta X aja. Jadi delta T-nya 0. Hanya ada apa ya? Di salah satu aja, di salah satu. Jadi kalau kita bergerak dari Naima nyoba-nyoba kan, naik sepeda motor tadi dari kecepatan 10, 20, 30, 50, akhirnya nyampe 100. Akhirnya dilebihkan lagi jadi 150 katakanlah tadi. Maka Naima akan menemukan ada satu kerangka, katakanlah ternyata di kerangka yang warna hijau ini ternyata delta T-nya 0. Nah, maka kalau Naima menemukan seperti ini, maka Naima menemukan kejadian yang disebut dengan space like interval. Oke, seperti itu. Jadi apa kesimpulannya, Rek? Di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat ada dua hal yang terjadi bersamaan, maka belum tentu dua hal itu terjadi bersamaan pula dalam kerangka lain yang bergerak terhadap kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita nggak bisa memisahkan ya antara waktu dan ruang ya. Di itu tadi kita punya suatu yang dia terpisah ruang, bisa jadi dia juga terpisah waktu dalam kerangka lain. Nah, oke, ini ya, ini mungkin contoh untuk space like interval. Berarti dengan cara yang sama kita bisa definisikan juga apa ya? Kita bisa
analogikan juga untuk time lag interval. Berarti time lag interval itu ada suatu kejadian yang dia di salah satu kerangka acuan dia punya delta X 0. Jadi dia hanya punya rentang apa itu namanya? Dia hanya punya interval waktu. Jadi ada suatu kerangka di mana dia melihat dua kejadian ini terjadi di tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Maka kalau gitu berarti intervalnya kan mirip interval waktu dong. Makanya dikatakan interval time lag interval atau interval mirip waktu. Nah, ada juga ini. Ada juga kejadian yang dia ada salah satu kerangka acuan yang melihat kejadian ini terjadi di waktu yang sama dan posisi yang sama. Sehingga delta X-nya 0, begitupun delta X T-nya 0. Nah, kejadian seperti ini dikatakan light like interval. Kok bisa? Oke, kita coba aja. Kita coba aja ya. Ya, katakanlah ini misalkan ini contoh aja ya. Kemarin kan kita udah belajar kontraksi panjang kan. Kalau kita punya batang katakanlah di sini ada ledakan kan, ada ledakan misalkan. Nah, terjadi bersamaan. Oke lah, berarti kita udah dapat delta T-nya sama dengan 0. Nah, tapi katakanlah apa itu? Katakanlah ini, katakanlah dia gerak dengan kecepatan cahaya misalkan, hingga akhirnya dia terkontraksi. Kalau dia mencapai kecepatan cahaya berarti kan dia terkontraksi jadi jadi 0 kan. Jadi akhirnya delta X-nya 0 dan ini bisa terpenuhi kalau dia itu ada dalam kerangka cahaya. Jadi kalau dia itu cahaya, maka di kerangka itu ya delta X sama delta T-nya dia bisa 0. Atau delta X kuadrat dia pasti sama dengan C kuadrat delta T kuadrat. Atau gini, kalau simpelnya gini. Tadi kita udah punya diagram ruang waktu ya. Diagram, aduh kok miring. Bentar. Kita udah punya diagram ruang waktu. Nah, ya, bentar. Udah punya diagram ruang waktu yang kita kenal dengan nama ruang Minkowski tadi ya. Oke, bentar. Terus ini dimensi ruangnya, katakanlah kita pakai X aja lah untuk memudahkan. Terus ini kita punya C, T. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ada satu kejadian di sini, katakanlah di sini. Atau gini. Katakanlah bentar. Katakanlah si Ain dia di sini ya. Ini si Ain. Dia di sini. Saya paskan tengah aja. Nah, di sini. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau Ain ini dia diem di situ aja? Atau gini. Anggap Ain di sini ya. Ain di sini. Terus dia katakanlah dia apa ya? Katakanlah dia tepuk tangan 2 kali. Oke. Katakanlah tepuk tangan 2 kali. Pertama dia tepuk tangan di sini. Nah, terus 5 detik kemudian, ini 5 detik ya, 5 sekon. 5 detik kemudian Ain ini tepuk tangan lagi. Berarti tepuk tangan pertama di X sama dengan 0, dia katakanlah kejadian A ya. Kejadian A, Ain tepuk tangan. Nah, apa yang terjadi kalau Ain dia diem aja, diem di tempat dia? Berarti dia kan dia diem, tapi kan waktu terus bergerak kan. Jadi
Eh, Seiring berjalannya waktu, ayun ini koordinatnya geser terus kan. Geser. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Oke, ayun nyampe sini tepuk tangan lagi. Kejadian B ini. Maka di sini kita lihat ada satu kejadian yang dia terpisah oleh interval ruang waktu yang masuk kategori apa itu? Yang masuk kategori time like interval. Jadi si A ini dia nggak berpindah, nggak berpindah, nggak berpindah. Tapi dia apa itu namanya? Ada dua kejadian, kejadian A dan B, di mana dalam kerangkanya Ain berarti dua kejadian ini dia terjadi di apa itu namanya? Di tempat yang sama, namun di waktu yang berbeda. Nah, sekarang, 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 balik lagi. Apa yang terjadi kalau Ain, oke, Ain ini tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan pertama kita namakan kejadian A. Tepuk tangan yang kedua kita namakan kejadian B. Tapi Ain sambil jalan kaki lah misalkan. Berarti dia ada pergeseran dia. Anggap awalnya di sini. Terus sekarang dia jalan street ke oke lah ke sana, sehingga dia menempuh jarak katakanlah 10 meter. Oke, Ain berarti ke sana gerakannya. Berarti sekarang antara tepuk tangan Ain pertama yang kedua A dan B, dia selain terpisah waktu, dia juga terpisah uh, ruang. Dia terpisah ruang. Tapi tetap aja nanti berapa interval ruang waktu kejadian tepuk tangan A dan B ini, berarti delta S kuadratnya sama dengan delta E kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat. Nah, oke. Pertanyaannya, kecepatan tertinggi yang bisa dicapai, oke, dalam kasus ini ya, yang bisa dicapai Ain ya kecepatan cahaya C. Berarti anggap Ain ini naik mobil misalkan, oh kecepatannya segini. Oh, Ain mau lebih cepat lagi, naik roket misalkan. Atau naik apa yang lebih cepat lagi? Apa misalkan, naik buruk. Ya. Oke. Jadi kecepatan tertinggi yang bisa dicapai oleh si Ain ini ya, dia katakanlah dia gerak dengan kecepatan C. Oh, C. Berarti street. Wah, oke. Dia gerak dengan kecepatan C. Berarti kalau dia gerak dengan kecepatan C atau gini. Nah, kecepatan tertinggi yang bisa ditempuh Ain ya dia sama dengan kecepatan cahaya. Berarti katakanlah ini. Katakanlah kalau dia nyampe kecepatan cahaya ya, berarti mau tidak mau dia kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Nah, oke, anggap ini 1 detik ya, 1 detik. 1 detik, 1 sekon. Nah, jadi Ain tidak mungkin, tidak masuk akal kalau Ain itu dia awalnya di sini, sekarang koordinatnya berubah jadi di sini. Tidak masuk akal. Karena Ain nggak bisa gerak. Kalau dia mau geser ke sana, berarti Ain harus gerak dengan kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Karena ini kan belum nyampe 1 detik, dia udah geser sejauh ini. Nah, jadi mau tidak mau pasti Ain ini pasti dia hanya bisa menjangkau daerah sana. Kalau dia diem ya berarti dia geraknya ke sana. Dia gerak dikit ya geraknya ke sana. Dia gerak dikit makin cepat lagi dia gerak ke sana. Tapi kalau dia gerak dengan kecepatan cahaya maka dia gerak dengan gerak mengikuti kemiringan ini. Dia gerak mengikuti kemiringan ini. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau misalkan di sini. Kalau misalkan delta X kuadrat dia sama persis dengan C. Oke, ini berarti bukan sekon ya. Ini kan C delta T kan. C delta T itu berarti kan 1 sekon dikalikan C. C kan 3 kali 10 pangkat 8. Berarti itu, ini harusnya 3 kali 10 pangkat 8 meter. Oke, lihat di sini. Berapa kemiringan dari grafik ini? Kemiringan dari grafik ini berarti dia delta X per delta
C delta T dia sama dengan 1 kan? 1. Kalau cahaya dia sama dengan 1 kemiringannya. Artinya kalau cahaya pasti delta X-nya sama dengan C delta T atau delta X kuadrat sama dengan C delta T, C kuadrat delta T kuadrat atau delta S kuadratnya dia sama dengan 0. Jadi ini dipenuhi oleh cahaya. Jadi kalau ada satu benda ada satu kejadian, katakanlah itu si Ain dia tepuk tangan di titik ini dan dia kemudian geser dia dan tiba-tiba dia tepuk tangan di sini misalkan. Berarti mau tidak mau si Ain ini delta E kuadratnya harus sama dengan ini. Sehingga pasti delta S kuadratnya dia pasti sama dengan 0, maka mau tidak mau si Ain ini harus merupakan cahaya. Oke. Jadi mau tidak mau kalau dia itu seperti ini kasusnya ya, si Ain ini mau tidak mau dia mirip cahaya. Makanya light like interval namanya. Nah, mana tadi itu? Ini ya, light like interval. Oke. Akan ada lebih banyak lagi. Sekarang bagaimana kita bisa melukiskan 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 transformasi Lorentz dan lain semacamnya. Jadi kalau kita perpanjang itu ya, kalau kita perpanjang, katakanlah ini diagram X ya, diagram ruang, terus ini diagram waktu. Maka tadi kita udah tahu suatu kejadian kalau dia itu cahaya, maka dia pasti sama aja dengan gradien dari ini, yang pas tengahnya. Oke. Atau kalau cahaya gerak ke arah X negatif, berarti dia sama dengan ini kan. Nah, oke. Berarti mau tidak mau semua kalau misalkan Ain ada di sini tadi, ada di titik ini tadi, di titik 0, titik 0, maka semua titik yang bisa dijangkau Ain hanya ada di interval ini. Ini yang disebut dengan masa depan, ini masa lalu. Oke. Nah, dan ini semua ini kita kenal dengan nama ruang waktu Minkowski. Dan eksplorasi lebih lanjut ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sejauh ini kita udah bahas bahwa tak ulang dari awal lagi tadi ya. Tadi si Yuga sama Kafid dia nggak bisa sepakat tentang ruang, dia nggak bisa sepakat tentang waktu, tapi mereka bisa sepakat tentang interval ruang waktu yang ternyata dia sama dengan ini. Si Kafir sama Yuga bisa sepakat tentang itu. Nah, pertanyaannya, interval ruang waktu itu definisinya apa? Dan di sini kita bisa lihat kalau interval ruang waktu itu sama aja dengan interval dari kejadian. Kejadian itu bisa terpisah dalam ruang, bisa terpisah dalam waktu. Dan karena itu ada interval ruang waktu. Dan ini nilainya ini akan sama untuk semua kerangka acuan. Nah, dan interval ruang waktu ini dia nggak memenuhi geometri Euclid karena dia nggak bisa berlaku Pitagoras, tapi memenuhi geometri Minkowski. Nah, nanti kita bahas itu apa. Dan interval ruang waktu ini kita bagi menjadi 3 jenis. Ada time-like interval, ada light-like interval, ada space-like interval. Time-like interval berarti ada satu kondisi di mana dia hanya ada interval waktu sehingga interval ruangnya 0. Begitupun kalau interval space-like interval berarti ada satu kondisi di mana delta T-nya dia 0 dan delta X-nya ada. Dan kalau light-like interval dia berarti ada kondisi di mana delta X dan delta T-nya 0 sama-sama 0. Dan contohnya di kasus Naima sama Nikma, di mana ternyata dalam kerangkanya Nikma ada 2 kejadian terjadi bersamaan, tapi di kerangkanya Naima dia enggak. Jadi di sini kalau kita lihat kasus center yang dinyalakan Nikma itu termasuk kasus kasus space like interval karena dia mirip dengan interval ruang. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya pembahasan tentang diagram Minkowski kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita bisa nanti akan bahas juga apa bedanya dengan geometri Euclid sama Minkowski itu bedanya apa dan bagaimana kita melukiskan melukiskan transformasi Lorentz dalam diagram Minkowski ini. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.